Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaludin. Saya adalah mahasiswa dari Magister Teknologi Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita menguji atau melakukan uji Wilcoxon terhadap data yang kita lakukan. Nah, pertama-tama kita buka dulu SPSS kita, kita import dulu. Kebetulan saya sudah mengimport data saya. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang belum, silakan caranya dengan file, kemudian import data, kemudian pilih Excel, ya, kemudian cari data di mana tempat kita simpan, kemudian kita open. Nah, karena saya datanya sudah masuk, ini adalah data pretest postas sebanyak 23 orang. Nah, jadi sebelum kita menguji uji Wilcoxon, kita harus eh, tahu dulu apakah data kita itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, itu dengan cara kita melakukan uji normalitas data. Nah, bagaimana caranya menguji uji normalitas data? Nah, pertama kita masuk ke analyze, kemudian ke descriptive statistik, kita pilih yang explore. Kemudian kita masukkan nilai pretest, nilai post-test, kita pilih yang plots, kemudian kita centang juga yang histogram, dan yang paling penting adalah kita checklist normality plots with test. Continue. Oke. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Sekarang kita perhatikan sama-sama. Nilai pretest kita, ini nilai minnya ada di 1,523. Ya. Sedangkan post-testnya minnya 1,448. Ada mean-nya, ada median, ada standar deviasi, ini lengkap. Nah, kita lihat di bawah. Nah, di tes normality. Nah, syaratnya, nah kita harus tahu dulu nih rumus uji normalitas adalah eh, data itu disebut terdistribusi normal apabila ini. Nah, ini ada Kolmogorov dan Shapiro-Wilk ya. Eh, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov apabila data sampel kita itu berada di atas 50 ke atas. Eh, kalau kita menggunakan Shapiro-Wilk, berarti sampel kita itu di bawah 50. Nah, karena sampel saya itu hanya 23 orang, berarti kita fokusnya di Shapiro-Wilk. Ya, Ibu. Nah, kita lihat di kolom nih, signifikannya, signifikasinya. Signifikan. Nah, rumus dari uji normalitas adalah data bisa dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikannya adalah lebih dari 0,05. Nah, kalau kita lihat data kita adalah pretestnya hanya 0,02 dan posttestnya 0,000. Nah, dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwasanya data kita tidak berdistribusi secara normal. Nah, ketika kita menemukan data ini tidak berdistribusi secara normal, artinya selanjutnya adalah kita menggunakan data non-parametrik. Nah, kita lakukanlah uji namanya uji Wilcoxon. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita masuk kembali, kita masuk ke analyze. Nah, kita lihat nih di non-parametric test, kemudian kita pilih yang legacy dialog, kemudian kita pilih yang ini, to relate sample. Nah, di variabel 1 kita masukkan yang pretest. Variabel 2 kita masukkan yang post-test. Nah, di test type-nya ini sudah otomatis tercentang Wilcoxon. Oke, oke. Nah, kita lihat bersama Bapak Ibu. Di tabel Wilcoxon Sign Rank Test ini ada namanya negative rank,
positif rank, size, dan total. Nah, ini masing-masing ada artinya. Silahkan kita copy, kemudian kita pastekan di eh, data kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Negatif rank itu adalah selisih antara hasil belajar untuk pretest dan posttest adalah nol, baik dalam N, min rank, maupun sum rank. Nilai nol menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Artinya, misalnya nilai pretestnya itu terdapat mereka dapat 80, ya tiba-tiba posttestnya misalnya turun ke 60, itu tidak ada. Itu artinya nol. Nah, kemudian yang positif rank itu adalah selisih antara hasil belajar untuk pretest dan posttest. Nah, ini rata-rata peningkatan sebesar 12,50 peningkatannya. Jadi, kita lihat data kita dari pretest ke posttest itu menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 12,50. Nah, yang di sini artinya kesamaan nilai pretest dan posttest. Nah, kalau kita lihat data kita, kayaknya tidak ada nilai yang sama antara nilai pretest dan posttest. Kemudian kita lanjut lagi. Eh, Nah, kita lihat di signifikannya ini 0,0000. Nah, kalau kita lihat rumusnya, nih Bapak Ibu, dasar uji Wilcoxon. Ketika nilai probabilitas sums signifikannya di bawah 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Dan ketika lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kalau kita lihat nilai kita adalah 0,000. Artinya di bawah dari 0,05. Nah, apabila di bawah 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, selanjutnya adalah kita ingin melihat seberapa besar sih signifikan yang terjadi, gitu kan ya. Nah, lalu kita lanjut dengan menggunakan ini, uji efektivitas N-gain. Rumusnya masih ingat Bapak Ibu? Rumus N-gain adalah skor post-test dikurang skor pretest dibagi dengan skor maksimum dikurang dengan skor pretest. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Caranya adalah kita masuk ke transform, compute variable. Nah, rumusnya tadi adalah nilai post-test dikurang pretest. Nah, kita masuk ke numeric expression. Post-test, kita double klik, kemudian kurang pretest. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah keluar. Post-test dikurang pretest. 90 dikurang 70. Hasilnya adalah 20. Oke, benar ya Bapak Ibu? Setelah kita uji, selanjutnya adalah tadi nilai maksimum dikurang pretest. Sama, transform, pilih yang compute variable. Ini kita hapus dulu. Nah, jangan lupa di target variabelnya kita ubah namanya menjadi maksimum kurang pretest. Nah, ini berarti maksimum. Nilai maksimumnya adalah 100 dikurang pretest. Oke, kita cek kembali. Nah, sudah. Kita uji. Nilai maksimum 100 dikurang 70, jadi 30. Oke, pas. Nah, setelah kita dapat dua kolom ini, selanjutnya kita cari nilai n-gain-nya.
Oke, kita lanjut kembali. Nah, kita cari nilai n-gain-nya. Sama, transform, compute variable. Nah, ini kita tulis n-gain score. Kemudian ini kita hilangkan. N-gain score adalah sama dengan nilai post-test dikurang pretest dibagi dengan nilai maksimum dikurang pretest. Dibagi dengan eh, nilai post-test dikurang pretest dibagi dengan nilai maksimum dikurang pretest. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi n-gain score-nya, efektivitasnya ini adalah 67. Ini adalah nilai masing-masing tiap peserta didik. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat secara persentase atau presentasinya, berapa persennya? Sama, kita masuk ke transform, compute variable. Nah, ini kita hapus. Lagi-lagi di targetnya, jangan sampai sama. Kalau sama, dia tidak mau, Pak Ibu. Ini kita tambah persen. Rumusnya adalah n-gain score-nya kita kalikan dengan 100. Kita jadikan persen ya, Pak Ibu. Nah, 66,67. Oh iya, ini kan 20,00, 30,00. Nah, kalau kita ingin jadikan seperti nilai proses dalam pretest ini, kita tinggal masuk ke variable view. Nah, di kolom desimal ini tinggal kita ganti 2 menjadi 0. Artinya tidak ada angka di belakang koma. Ya, Pak Ibu ya. Oke, seperti ini. Oke. Jika sudah seperti ini, tinggal kita lihat hasil keseluruhan. Nah, bagaimana cara kita melihat seberapa efektivitas sih penggunaan media Kahoot yang kita lakukan terhadap hasil belajar. Nah, caranya adalah analyze descriptive statistik, kemudian descriptive. Ya, kita masukkan yang gain score-nya dan gain score persennya. Nah, di option ini kita pilih. Nah, nanti akan kita munculkan min-nya, standar deviasinya, minimum, maksimum. Jadi nanti kita ketahui, nah bisa kita lihat seberapa efektivitasnya, pengaruhnya gitu ya. Oke, nah sudah muncul. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu. Nah, N-gain score minimumnya 0,50, maksimumnya 1. Di min-nya ini artinya 0,6971. N-gain persennya adalah 69,7101%. Nah, silakan kita copy, kita bawa ke Word kita agar kita bisa lihat. Nah, ini rumus n-gain ya, interpretasinya. Nilai hasil n-gain bisa diklasifikasikan di dalam 3 kategori. Tinggi apabila gainnya itu lebih dari 0,7, sedang apabila nilainya 0,03 atau rentang dari 0,03 sampai 0,07, dan rendah apabila di bawah 0,03. Nah, kita lihat nilai kita itu minnya adalah 0,69, 0,69, 0,6. Nah, sedangkan ini adalah sedang adalah 0,3 sampai dengan 0,7. Nah, berdasarkan hasil n-gain score didapati nilainya 0,9, maka nilai n-gain masuk dalam kategori sedang. Dan jika dilihat dalam bentuk skor persen, maka didapat hasil sebesar 69,58%. Dan kesimpulannya adalah eh, artinya efektivitas media pembelajaran Kahoot pada mata pelajaran informatika berpengaruh itu sebesar 69,58%
terhadap hasil belajar siswa. Demikian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.